Di Mahkamah Agung kira-kira apa lagi cerita-cerita yang menegangkan pada saat itu? Kesepakatan untuk bertemu dengan anggota DPR. Ternyata apa yang diperjuangkan oleh kita di era reformasi dahulu itu nggak sia-sia. Itu ada upaya-upaya yang juga kemudian orang banyak kawan-kawan kita kehilangan nyawa. Itu. Ya. Kita kembali ke dalam obrolan menolak lupa. Nah, Bung Rey, ceritakan sedikit soal bagaimana dulu gerakan mahasiswa bisa terkonsolidasi di antara sekian banyak kelompok, sekian banyak kampus, ya, intrakampus di kelompok senat maupun yang ekstra kampus, misalnya seperti teman-teman di kelompok Cipayung. Bung Rey kan dulu pernah aktif di HMI misalnya. Nah, bagaimana sekian banyak elemen itu bisa terkonsolidasi dengan baik pada saat itu? Pertama kan memang itu bukan perjalanan sehari dua hari ya. Iya. Saya sendiri masuk kuliah itu 91, peristiwanya 98 tuh. Jadi 7 tahun itu Jo. Iya. Saya udah katakan tadi itu, saya 2 hari jadi mahasiswa udah demo. Agak beda itu dengan rezeki anak muda, satu anak muda sekarang 2 hari jadi anggota partai lalu ketua jadi umum ketum gitu ya. Kita 2 hari jadi mahasiswa lalu demo. Agak beda itu. Iya, itu menarik itu. Bukan agak beda banget. Beda banget. Lagi agak beda tuh. Nah, jadi itu artinya 7 tahun itulah. Nah, 7 bahkan mungkin 8 tahun ya. Iya, untuk bisa terkonsolidasi dengan baik. Nah, awalnya memang saya kira ya bedanya gerakan 70, 80, 90 itu 70, 80 itu kan gerakan mahasiswa itu adalah gerakan mahasiswa gitu loh Pak. Iya. Nah, itulah yang kemudian dicoba dikembangkan lagi oleh gerakan mahasiswa tahun 90-an, bahwa gerakan mahasiswa itu adalah gerakan rakyat gitu. Nah, oleh karena itulah kita mulai live in, bergabung dengan rakyat. Istilah kita juga saat itu meninggalkan jas alma mater, gitu ya, bersama dengan rakyat. Dan isu-isunya juga udah mulai isu-isu kerakyatan. Tadi misalnya seperti disebutkan adalah soal ada lahan sawah yang diubah jadi lapangan golf, gitu lah kira-kira. Kemudian ada lahan masyarakat diubah jadi kebun sawit, ya, dan sebagainya. Jadi memang isu-isu kerakyatan itu jauh lebih digauli oleh mahasiswa daripada demokratisasi, ya. Ini karena itu tadi 70-80 itu kayaknya kurang begitu dikenal oleh masyarakat. Iya. Nah, jadi tidak semasif 98. Tidak dengan sendirinya, karena itu kan memang isu yang sangat untuk ukuran saat itu eksklusif kan, hanya bisa dipahami oleh kelompok terpelajar kan. Betul. Gitu, ya. Nah, oleh karena itu kita turun nih, jangan bicara demokrasi lah ke rakyat, bicara apa aja yang menjadi apa namanya keresahan mereka. Ya keresahan mereka itu ya sandang, pangan, pendidikan gitu. Nah, itulah yang kita terus bayangkan, dan oleh karena itulah Bung Jojo, perihal masyarakat itu masuk di dalam 6 poin. Ya, tuntutan reformasi betul. Ya, turunkan harga, pendidikan murah gitu kira-kira tuh ya. Salah satunya karena itu memang diserap langsung oleh kita pada saat bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari. Itu nih yang dihadapi masyarakat, itu yang mereka resahkan, itu yang mereka ingin perjuangkan. Gitu. Jadi demokrasi macam-macam itu udah masuk belum begitu akrab di bayang-bayang mereka. Gitu. Nah, pada saat itu konsolidasi masyarakatnya udah lumayan baik. Ya. Lalu setelah itu menjelang peristiwa 98 itu kan muncullah krisis ekonomi kan. Ya kan, sebetulnya diawali 97 kita udah mulai kelihatan bakat perlawanan dari gerakan kampus tuh gitu. Itulah proses mulai matang kita. Iya, disitulah. Di peristiwa pemilu 97 itulah kita melihat bahwa kesadaran demokrasi itu mulai tumbuh nih. Di kalangan kelas menengah. Terdidik maupun ekonomi gitu. Nah, oleh karena itu kita uji coba di 97 itu salah satunya melalui KIP kan, kita lahirkan dan
ternyata begitu cepat direspon oleh masyarakat langsung Indonesia. Terbentuk hampir di semua wilayah di Indonesia hampir saat di itu. semua provinsi saat itu dan sebagiannya di tingkat kabupaten kota dengan struktur yang terbentuk dengan sangat masif dan kerelawanan betul. Mereka nggak pernah minta apa-apa dari pusat. Mereka biayain sendiri, kantor mereka sendiri. Kalau ada intimidasi, ya mereka tanggung sendiri. Kan Anda ingat tahun 97 itu ada yang rumahnya dibakar, ya kan? Ada yang terpaksa lari ke hutan, karena mereka dikejar-kejar, ya kan? Sampai ada pernyataan saat itu Pangkop Kantip, seingat saya yang menyebut KIP itu akan kita sikat. Betul. Ya kan? Kata-katanya juga udah begitu tuh saat itu kan. Saya masih ingat dulu waktu saya melarikan Gunawan Muhammad sama Budiman Sujatmiko. Hanya untuk sekedar kita mengadakan diskusi di kampus dan kemudian digerebek kan. Sama saya saat itu. Tokoh-tokoh seperti itu kita undang ke kampus ramai sekali mahasiswa, tapi habis mereka pulang ke tempat mereka kita harus segera angkat kaki dari tempat karena punya potensi diciduk juga kita Betul. Gitu, kan? Itu resiko yang setiap hari harus kita hadapi. Resiko yang kita harus hadapi dan bibit itu udah mulai kelihatan. Karena itu tadi misalnya kalau kita ngundang tokoh-tokoh yang lumayan saat itu kencang berhadapan dengan pemerintah, antusiasme mahasiswa tinggi sekali. Membludak. Gitu, membludak sekali gitu ya. Termasuk saat itu saya di kampus kan, kebetulan menjelang pemilu 97 itu, ada senam pagi yang dilakukan oleh staf-staf kampus saat itu. Tapi dengan seragam kuning gitu loh Pak. Senam pagi tapi seragam kuning. Akhirnya saya katakan kita protes deh itu ya. Nah, kita rencanakan malamnya besok kita mau aksi gitu. Bayangan kita sih cuma 10-15 orang seperti biasa lah. Jumlah massa saat itu kan cuma segitu-segitu aja. Kan 10-15 orang. Ternyata membludak loh. Ratusan mahasiswa tiba-tiba turun bersama. Gitu. Sehingga membuat pembantu rektor 3 kita mau tidak mau harus datang ke hadapan mahasiswa. Nah akhirnya kemudian kita masuk ke auditorium, lalu Purek 3 ini menampung aspirasi kita untuk mengatakan kampus harus netral dari atribut partai politik gitu. Meskipun yang kuning itu bukan partai saat itu kan sebenarnya, tapi peserta pemilu kan kira-kira. Nah itu diterima dan sejak saat itu kampus dinyatakan netral dari kampanye-kampanye partai langsung maupun yang simbolik gitu kan. Tapi dari situ saya mafhum, ternyata udah mulai ada keresahan di tingkat masyarakat yang cukup luas nih. Padahal itu belum ada krisis loh 97-nya kan gitu ya. Nah, setelah itu menjelang 98 itu melihat bahwa mahasiswa udah kelihatan resah, udah mulai satu kata bahwa ini udah nggak boleh dibiarkan terlalu lama, bla bla. Ditambah pemicunya saat itu susunan kabinet yang menunjuk Ibu Siti Hartini mana sebagai Menteri Sosial masuk dalam kabinet gitu. Itu salah satu pemicu yang cukup kuat tuh. Nah muncullah istilah nepotisme kan saat itu ya kan. Muncul yang sangat kuat tuh. Ini udah nepotis gitu. Nah saya lalu ngumpulin organisasi-organisasi kemahasiswaan di Ciputat. Dari yang formal, informal sampai organisasi daerah gitu loh. Jadi misalnya seperti Himpunan Mahasiswa Sunan Gunung Jati gitu Himpunan Mahasiswa Banten, Betawi, Minangkabau, kemudian Sumatera Utara gitu ya. Belum lagi yang ekstranya ya HMI, GMM, PMII. Di sana belum ada GMNI saat itu. Apalagi Pemri kan. Belum ada saat itu. Nah, jadi ya masih ada 3 4 organisasi gitu. Lalu yang intranya ya kan. Intranya seperti Presiden BEM, jurusan macam-macam. Yang yang pecinta lingkungan, sastra macam-macam. Itu tumplek. Dalam satu gabung pertemuan. semua. Nggak susah saya ternyata. Jadi saya udah siapkan semacam poin-poinnya ya. Saya tulis benar gitu ya. Reasoningnya apa, argumentasinya apa, maksudnya apa, tujuannya apa. Saya baru baca 1/4 dari 3 lembar halaman yang saya tulis itu. Baru 1/4. Lalu udah ada yang nyelutuk. Bung Rai, maksud kamu apa sih gitu? Nah
Gak usah panjang-panjang. Maksudmu kan kita mau aksi. Ya begitulah. Saya kan tidak mungkin langsung. Udah nggak usah baca. Kapan kita laksana aksi? Udah langsung begitu. Langsung nantang aksi ya. Makanya saya sangat cepat mengkonsolidasi mereka untuk mengatakan kita turun deh. 98 itu gitu loh, Bang. Jika 3 hari 4 sehingga saya 3 hari sebelum itu sekitar tanggal 18. Malamnya saya turun, saya kontak teman-teman di kampus. Lalu teman kampus ini sambungkan ke pejabat rektor saat itu almarhum Azumardi Azra. Lalu sudah. Kalau begitu malam ini semuanya turun ke kampus, kita ikut rapat. Pak Azumardinya sendiri datang. Beliau langsung turun. Langsung turun. Rapat di lapangan aja. Samping auditorium kampus. Jadi di lapangan kosong. Sambil lesehan. Benar. Ada Azumardi Azra, ada Pak Saiful Mujani, juga turun dia. Nah, gini kata Pak Azumardi Azra saat itu, saya akan buat surat resmi untuk memerintahkan seluruh mahasiswa masuk kampus besok dan di absen, tidak perlu bawa buku, cukup bawa jaket alma mater karena kita akan aksi turun ke jalan ke DPR. Dan itulah yang membuat mengapa ribuan mahasiswa datang. Jadi udah nyatu sebetulnya. Nah, dan itu lagi-lagi bukan proses setahun 2 tahun. Betul. Proses yang cukup lama. Saya juga pernah mengalami seperti dilecehkan. Buat apa sih yang begitu-gituan? Apa sih hasilnya? Kadang olok-olok itu. Kayak gitu-gitulah ya kan. Lihat aja teman-temanmu yang lain nggak gitu-gitu amat. Ya kan sekarang jadi pembantu menteri lah, apalah. Udahlah jadi mahasiswa yang baik. Mahasiswa yang baik, kau kuliah macam-macam itu. Ada juga yang seperti itu, tetapi saya merasa memilih dunia ini dengan kesadaran penuh karena saya memimpikan tentang Indonesia yang begini gitulah. Seperti yang tertuang lah di dalam 6 visi reformasi itu gitu ya. Nah, penunjukan Mbak Tutut itulah yang melahirkan saya sebutkan di kata nepotisme. Dan oleh karena itulah kemudian ketika kita nyusun 6 poin itu, kita membuat satu istilah yang menurut saya baru akhir-akhir ini saya sadari itu memang sangat tepat dibuat itu. Yaitu tolak KKN. Kolusi, korupsi, nepotisme. Nah, salah satu pemicunya itu yang sekarang tiga-tiganya dilakukan. Kita nanti gali lagi soal itu. Kita nanti ke perbincangan sesi berikutnya. Apakah menurut Bung Rey kita mengalami setback kemunduran atau seperti apa? Tapi di tengah perkembangan pembangunan yang bersifat ragawi itu, kita agak tertinggal ini di bidang yang rohani gitu. Artinya dia lahir dari proses yang cacat sebenarnya. Itu dia. Menurut saya saat yang bersamaan kita nggak melihat Bawaslu-nya bekerja dengan optimal. Ya kalau Anda berterima kasih apa dong buktinya kan kira-kira gitu ya. Ya itu dong buktikan dong, jangan cuma ucapan terima kasih dong ya.